Beruntunglah orang-orang yang selalu bisa mengendalikan pikirannya untuk selalu hadir di sini, saat ini, sekarang, merasakan semua kenyataan yang sedang dialami oleh kita. Kenyataannya saat ini kita baik-baik saja. Kenyataannya kita semua sekarang bisa melihat, kenyataan kita bisa mendengar, kenyataan kita bisa bernafas, kenyataan kita bisa bicara, kenyataan kita masih bisa merasakan santapan-santapan yang lezat, kenyataan kita masih bisa menggerakkan tangan, kenyataan saat ini kita masih menggerakkan kaki. Itu hal yang patut untuk disyukuri. Karena semua gairah yang ada dalam tubuh kita ini semata-mata karena kehadiran Dia, Sang Hidup dalam diri kita, yang mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita awali diskusi kita malam ini bersama-sama memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mohon ridho dan berkahnya, semoga bisa meningkatkan kesadaran kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka kolbu kita, membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita. Oleh karenanya, mari kita awali kajian ini bersama-sama, menyertakan Dia dalam ruang virtual ini dengan menyapanya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali banyak di antara kita yang merayakan Idul Fitri setiap tahun, tetapi mengenali kata-kata itu saja tidak ada waktu. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya adalah semoga kita termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Jadi minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Karena kalau kita melihat ucapan selamat Idul Fitri, biasanya ada tulisan Arab, minal aidin wal faizin, dan di bawahnya ada tulisan mohon maaf lahir dan batin. Banyak yang salah persepsi, dikiranya mohon maaf lahir dan batin adalah terjemahan dari minal aidin wal faizin. Padahal itu bukan terjemahannya. Jadi minal aidin wal faizin itu doa sebetulnya. Itu doa yang sangat agung. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Sehingga kalau orang mengucapkan itu, jawabannya bukan sama-sama. Jawabannya harusnya amin. Jadi kalau salaman, ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin. Harusnya kan jawabannya amin. Cuman karena dia nggak ngerti. Dikiranya itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Itulah sebabnya ya, jadi kesadaran kita tidak meningkat dari lebaran ke lebaran. Bahkan kalau kita tanya lagi, apa sih Id itu? Apa itu yang namanya faizin itu? Kenapa orang mengucapkan dua kata itu? Minal aidin wal faizin. Kenapa orang mengucapkan yang pertama kata Id, yang kedua kata faizin? Sebetulnya kata Id ini cuma ada di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Jadi Quran yang 30 juz itu hanya menyebut satu kali aja kata Id. Dan itu juga yang menyebut kata itu ya dalam ayat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa yang sering saya sampaikan di kajian-kajian saya yang berbunyi ya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takulunana id. Ya. Jadi ya Allah Tuhanku turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu ya Id. Jadi saya sepakat dengan terjemahan yang ada bahwa Id itu artinya adalah hari raya. Padahal arti dari Id itu sendiri artinya adalah kembali sebetulnya. Jadi ya kalau kita bisa kembali kepada jati diri kita, kembali mengenal siapa diri kita, kembali menyadari asal usul kita, maka kita akan merayakan ya proses kembali itu dengan hidangan dari langit. Makanya disebutnya juga ma'idatan minas samai. Jadi kita bermohon agar turun hidangan dari langit. Sayang sekali banyak orang yang setelah hari raya malah banyak sekali ya sibuk dengan hidangan dari bumi. Padahal hari raya yang sebenarnya itu adalah turunnya hidangan dari langit.
Terus kata faizin dari mana itu? Itu kalau ditelusuri itu ada di Quran surat Al-Fat ya, surat ke-48 itu. Kalau saya bacakan panjang ya. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ya. Liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ya. Kemudian walillahi jududus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adima. Nah, di situ ada kata fauzan, jadi faizin. Jadi memperoleh fauzan itu ternyata prosesnya tidak sederhana mengucapkannya. Karena ya untuk memperoleh fauzan, untuk memperoleh faizin, untuk memperoleh kemenangan itu syaratnya yang pertama ya inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kita harus mengalami keterbukaan, keterbukaan yang nyata senyata-nyatanya. Keterbukaan apa itu? Tentu saja keterbukaan dari kolbu kita. Ya, makanya siapapun yang terbuka mata kolbunya hari ini, maka Allah akan menjamin ya, liyaghfir lakallah ma taqaddama min damik wa ma ta'akhir. Maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Makanya sebetulnya iman itu selalu bertambah kalau bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya. Jadi tidak ada kata iman itu berkurang dalam Al-Quran. Iman selalu bertambah. Makanya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka orang yang selalu bertambah imannya karena dia sudah terbuka dan dia bisa membaca semua peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran dari semesta, tidak menolaknya, tidak melekatnya, dia bisa menangkap seluruh pesan dari semesta apa adanya. Dia cerdas untuk bisa menangkap semua pesan dan pesannya itu yang meningkatkan kualitas hidupnya sehingga kualitas hidupnya menjadi berubah. Itu yang disebut dengan fauzan itu ya. Jadi minal aidin wal faizin ya, di situ fauzan. Nah, di sini ada kekecualian illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah sholat. Jadi orang yang sudah bisa sholat disebut musallin, itu gelar dari Allah sebetulnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kok saya sudah sholat, tetapi kok saya masih menolak yang saya tidak inginkan. Saya juga masih serakah pada yang saya inginkan. Dan itu menjadi sumber penderitaan saya. Padahal saya sudah sholat. Jadi sebenarnya sederhana. Berarti kan sebetulnya ada yang harus dikoreksi dengan sholat kita. Mungkin saja sholat kita baru sebatas ritual saja. Ya, sebatas fisik. Artinya sholat kita belum sholat yang sesungguhnya. Karena menurut ayat ini, ya kecuali orang yang sudah sholat. Nah, sholat dalam dimensi yang lebih luas lagi. Sholat itu kan sebetulnya adalah kebersatuan. Sholat itu adalah keterhubungan, ya. Jadi keterhubungan diri kita dengan sang semesta yang meliputi diri kita. Makanya sebetulnya kalau kita sadar kembali, siapa sebetulnya diri kita yang sesungguhnya? Bukankah Quran mengatakan, ya faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya yang ada dalam diri kita tuh ruhku. Ruhku itu adalah ruhnya dia, ya tidak ada ruh kita sebetulnya. Yang ada adalah ruhnya. Maka Allah tidak pernah mengatakan ruhmu, tapi ruhku. Aku tiupkan ruhku. Nah, kemudian ada kata-kata yang indah dalam ayat tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi hendaknya kita sujud. Jadi sujud yang sebenarnya itu adalah ya resonansi. Artinya adalah ya ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang menghidupi diri kita ini kemudian selaras dengan ini ya, yang tanpa batas. Tentu saja kalau ditiupkan kan ada dua ya. Ada dua kata. Pertama ada yang meniupkan, kedua ada yang ditiupkan. Jadi kalau di Quran ada kata-kata aku tiupkan ruhku, berarti ada yang meniupkan dong. Ada yang meniupkan, ada yang ditiupkan. Berarti kan yang meniupkan dengan yang ditiupkan itu kan berbeda. Nah, ketika kita menyadari bahwa sebetulnya kita ini adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita, dan kita bisa menjaga keselarasan antara diri kita dengan semesta raya yang tanpa batas ini lewat nafas kita.
Makanya nafas ini sering disebut sebagai penghubung antara diri yang di dalam dengan diri yang meliputi semesta raya ini. Kalau ini dijaga keselarasannya, yang disebut dalam bahasa Quran itu adalah sujud. Jadi sujud yang sebenarnya itu adalah keselarasan sebetulnya. Ya kita sudah sujud secara fisik ya, artinya ya kita sudah mensujudkan ya kepala kita di sajadah kita, tentu saja bagus ya, karena sujud secara fisik juga ternyata dari sisi kesehatan itu sangat bagus ya. Ketika sujud, apalagi gerakan sujudnya bagus, makanya saya melatihkan sholat khusyuk ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya yang sujud saja belum benar gerakannya, sehingga sujud itu tidak memberi efek terhadap medis, terhadap kesehatan. Kalau sujud itu benar, di mana meletakkan tangan, bagaimana nafas kita benar, maka sebetulnya jantung kita akan bekerja optimal untuk memompa darah ke bagian sel-sel yang secara gravitasi ya tidak mungkin bisa dilumuri. Karena kalau cuma sujud saja begitu mengandalkan gravitasi, mungkin saja sel-sel pembuluh-pembuluh darah yang sudah sempit ini tidak dilalui oleh darah, sehingga oksigen yang dibawa oleh darah tidak tersebar di otak, sehingga menyebabkan otak mengalami kerusakan. Itu dengan sujud sebetulnya yang benar itu bisa memompa darah kita dengan baik, sehingga seluruh pembuluh-pembuluh darah yang selama ini secara gravitasi tidak terlumuri oleh darah itu bisa masuk ya darah ke situ, sehingga wajah selalu kelihatan segar ya selalu segar itu ya secara medis ya. Nah sujud secara hakikat itu adalah menselaraskan diri. Jadi menselaraskan diri antara ruhku, bagian dari dirinya yang di dalam ini, dengan semesta raya. Nah ketika sudah selaras, maka ya kita tidak mungkin lagi ada yang namanya penolakan, juga ada yang namanya keserakahan. Jadi semua bisa menerima apa adanya karena tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia, sang pemilik semesta ini selalu menyebut dirinya adalah Rob al-Alamin. Itu sering kita baca di dalam Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menyebut dirinya Rob. Rob itu kan yang mengurus, yang mengatur. Makanya ada seseorang yang sangat cerdas ya menerjemahkan Rob itu dengan kata-kata kehadiran atau keberadaan. Karena keberadaannya sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Makanya kalau orang sudah di level itu tidak terjebak oleh benar salah, baik buruk ya, gitu. Nah, ini para sahabat ya perlu dipahami. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan kekecualian kecuali mereka yang sudah sholat. Nah, sekarang kenapa kalau saya sudah sholat tetapi saya masih menolak yang tidak diinginkan? Kemudian masih melekat kepada yang diinginkan. Kenapa saya masih ada di dalam dimensi itu? Ya tentu saja koreksinya sederhana. Berarti kita harus mengoreksi ya sholat kita. Mungkin saja sholat kita sujudnya baru sebatas fisik, tapi sujud dalam dimensi yang hakikat tadi belum kita capai. Sehingga dengan demikian, yaitu tidak membuahkan peningkatan kesadaran ke dalam diri kita.